Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Welcome back to Lentong TV channel. Kalian penasaran nggak sama helm? Ya. Jadi langsung aja kita bakal nge-review helm ALV Genesis. Ini line up terbarunya ALV ya. Rilisnya sekitar 2 bulan yang lalu ya, tapi baru gua review sekarang coy. Jadi ini full face pertamanya dari merek ALV ya, merek baru full face. Harganya itu sekitar 500 ribuan. Dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak. Seperti apa guys helmnya, kita langsung buka aja. Oke. Nah, jadi di paket pembeliannya ada dus merah kayak gini dibungkus styrofoam ya. Terus ini juga helmnya. Nah, sarungnya warna merah kayak gini. Dan di ininya juga ada styrofoam lagi. Oh, seperti biasa. Di balik kardusnya. Wes, main bagus ya. Nah jadi gue pesan yang grey glossy ukuran M ya, sesuai sama lingkar kepala gua. Seperti kayak ini guys helmnya guys. Panjang spoilernya. Jadi kenapa sih gue pengen nge-review ini sesuai requestan kalian ya. Ini gue udah punya nih. Subscribe jangan lupa coy. Oke coy. Nah jadi helm ini tuh lumayan laris ya di kalangan ngap, terutama motor-motor sport firing 150 cc ke atas lah. Gua sering lihat di jalanan helm ini gak sedikit coy, ternyata lumayan ya. Yang pertama ALV Ultron, terus Ultron Pro, baru ini si ALV. Lumayan laris produknya. Kalau misalkan sekelas ini PT atau helm industri, gue juga kurang paham sih. Di sini gak ada tulisan PT atau pembuatan pabriknya. Di sini cuman tertulis produk by ALV. Udah gitu doang. Jadi kita bahas luarnya dulu ya. Helm ini punya 2 ventilasi di atas kayak huruf V begini, 1 ventilasi jidat, terus 1 ventilasi mulut. Nah, dan exhaustnya ada berapa nih? Ada 4 nih. Nyatu kayaknya di sini. Exhaustnya di sini coy. Bisa kalian lihat. Oh, ya. Kayaknya kalau gua rata-ratain kayaknya beratnya kurang lebih ada di 1300 ya, masih di bawah 1350 lah, 1300 atau 1320 bisa jadi guys, kurang lebih kayak gitu ya. Untuk batoknya sendiri ini lumayan gede. Untuk ukurannya ini M, dia punya 1 batok doang ya, karena gak ada keterangan lagi. Biasanya kalau murah begini batoknya cuma 1 ukuran. Tapi busanya atau paddingannya mulai dari ukuran M, L, XL, dan double XL. Tapi double XL tahu nggak kali gitu. Jadi kaca bawaan silver iridium udah dari sononya, itu dari pabrikannya. Sebenarnya kalau misalnya kalian beli, opsinya tuh ada yang iridium red gold, pelangi, biru, sama ini. Tahu nggak kalau yang clear ada apa enggak ya? Untuk ventilasi ini semua aktif coy. Tapi ya gitulah, keras lah. Keras ya ventilasinya ya, lumayan ya, seret banget coy. Udah dikasih oli nih biar licin. Terus ini ventilasi yang di jidatnya, oh enggak, udah enggak ya. Gua dulu pernah punya ALV Ultron, itu lumayan susah mainin ventilasi jidat sininya nih. Tapi ini enggak, aman sih. Yang keras jadi ventilasi ini doang nih. Sama ini nih ventilasi mulut. Oh, main keras ya. Kita masih bahas luarnya coy. Jadi luarnya ini dia punya lekukan, di atas ada 3 di kiri dan 3 di kanan, jadi 1, 2, 3, 6. Terus nyambung sampai ke spoiler, di sini ada pemanisnya gitu. Di sini warna sedikit biru ya. Spoilernya panjang banget. Panjang harapan saya ke dia, asik. Helm ini udah logo SNI coy ya, jadi untuk SNI nya ini gak tahu apa ini beneran apa enggak gitu ya. Bagian luarnya ini kayak gini, jadi gak ada lekukan lagi, polos begini aja ya. Jadi kayak helm apa sih kalau kata gua bilang, kayak helm apa ya? NJS kayaknya ya. Kita lanjut di bagian visornya iridium silver. Terus ini double D-ring pengunciannya,
Dan busanya ini, busa chin strapnya ini lumayan tebal dan lumayan kagak tipis sih menurut gua segini mah ya. Tuh, helm ini udah punya tag glass speed gua lihat no. Dan busanya kayak begini bisa dilihat. Ini inlinernya ada merah-merah di sini kayak hiasan doang ya, bukan emergency quick release, bukan. Ini tulisan logo ALV yang merah-merahnya, yang busanya kayak gini. Kalau misalkan ngomongin halus apa enggak busanya, kalau menurut gue sih ini lumayan friendly ya, banget lah, friendly ke kulit ya. Padahal yang ALV Ultronnya itu kasar cuy busanya cuy menurut gue ya. Mungkin gue dapat yang jeleknya kali itu, tapi yang ini udah bagus sih. Jadi nggak kayak busa-busa helm bogo gitulah. Pokoknya ini ya udah benar-benar niat bikin helm gitu. Mungkin kalau misalkan kalau gue bilang minus ya di bagian finishing, terutama bagian ventilasi ya. Ini kayaknya ALV ini males bebenah coy. Yang gue pegang ALV itu rata-rata di bagian ventilasinya itu kayak nggak niat gitu loh. QC-nya tuh kayak asal-asalan gitu. Ventilasi ini tajam-tajam jadi kasar-kasar. Nah ini juga gue liat kayak ada yang udah mau copot, yang ininya sebelah rapat tapi yang sebelahnya mau copot gitu coy. Terus ini juga keras gitu kan ya. Detail-detail kayak gini harus inilah kalian perhatikan ya kan, soalnya ini helm harganya udah 500.000 coy gitu. Kalian 500.000 dapat yang kayak begini ya, bukan yang ngeremehin gua, jadi kurang gitu, kurang puas gimana gitu. Harusnya kalian bisa lebih dapat dari ini coy gitu coy. Kan gua makin maju duduknya. Terus kita ngomongin fitur-fitur. Dari fitur utamanya ini udah iridium silver bawaan. Terus yang keduanya ini helm udah slot intercom ya, dengan aksen busa pipi plastik di sini. Ventilasinya aktif semua, dapat busa yang halus, double D-ring, tag glass speed juga gitu. Kita bongkar jeroannya. Jadi bisa kalian lihat FPS atau IPS-nya seperti ini. Nah, jadi sebelumnya gue mau curhat nih, gue sebelumnya pernah punya ALV Genesis ya coy. Jadi itu kayak batch pertamanya mereka lah. Jadi semacam kayak di sini ventilasinya ada, tapi di dalam EPS itu kagak ada lubang. Tuh. Nah ini tapi kalau gue lihat lubangnya ada semua sih, dari mulai yang di exhaust, ventilasi atas yang di huruf V-nya ini, ventilasi huruf V, sampai yang ventilasi jidat ini ada. Cuman ketutupan sama busa coy. Mana ya kalau gue bisa kasih lihat kayak gini nih. Nah tuh yang busa strip warna hitam ini ada lubang di sini. Udah percaya aja sama gua. Inlinernya busanya di balik sininya warna merah coy. Tuh ya. Jadi busanya ini yang ukuran M, ini ada tulisan ALV-nya. Bagus sih kalau kata gua. Nah, terus ini busanya langsung nyambung ke bagian neck roll-nya ya. Itu ini ada bantalan di sini buat penyangga di lehernya, dan busa pipinya kayak gini. Ini pakai kancing besi coy. Begini tuh terbilangnya udah termasuk bagus lah ya. Cuman apa ini? Waduh. Jahitannya kurang rapi coy. Ada jahitan yang kurang rapi, oke lah, masih bisa ditoleransi ya. Kancingnya kancing besi. Kaget gua punya ALV kemarin kancingnya kancing plastik, yang sekarang kancing besi. Buat busa pipinya terbilangnya halus coy, halus banget ini. Udah enak lah, ini ke kulit digesek-gesek gini gak perih kok. Enak, udah gitu softly banget ya, lembut lah. Cuman selembut-lembutnya ini kita gak tahu itu durability-nya kayak gimana kan gitu ya. Kalau buat sehari-hari atau buat pemakaian itu ini bakal bertahan berapa lama yang kayak gini ya. Tuh. Kita lanjut lagi coy. Untuk bagian nose guard-nya di sini ada emblem ALV-nya, cakep ya, gue suka gitu. Terus di bagian karet listnya juga di belakang sini ada logo ALV-nya gitu ya. Nah ini ukuran M ya, gue beli, tahu mau apa enggak kali ini. Gua langsung masuk ke fittingnya aja kali ya coy. Pakai balok apa nih? Gak usah lah ya. Tuh. Gede banget helm ya. Gimana coy? Wah, bagol ya, udah gak usah ditanya lagi lah. Gak cocok lah orang yang kurus kayak gue pakai helm ya. Jadi bisa disimpulkan ini batoknya gede coy. Lu kudu pakai hoodie gitu loh. Kalau gak pakai hoodie ya bagol kayak gini gitu. Ini tampak depan. Jadi flipnya nggak jauh beda kayak pakai ZX1 sih kalau kata gua.
Ini di samping, ini belakang, samping lagi, belakang lagi. Weh, busanya enak sih. Jadi kesimpulan yang bisa gua ambil apa ya? Ini helm termasuknya ringan, masih terbilang ringan kalau buat full face ya. Karena kalau full face itu biasanya harusnya di 1400 tuh berat ya. Tapi ini di 1300-an kayaknya adanya nih. Nah, terus untuk kualitas busanya cakep, gue suka ya. Untuk modelnya ya gue suka gak suka sih sebenarnya. Kalau misalkan ini spoilernya pendek aja, mungkin gue bakal suka banget. Tapi mengingat harganya yang 500.000 ya gua mikir dua kali sih, karena apa ya, masih banyak gitu helm yang lebih bagus dari ini buat harga di 500.000-an gitu. Kalian bisa nilai sendiri lah ya. 500.000 kalau misalkan kalian ngincer gantengnya sih ya it's okay lah, pakai helm ini juga udah cakep ganteng. Tapi kalau misalkan buat ngejar safety-nya masih banyak sih yang 500.000 itu dapatnya sertifikasi DOT sama SNI gitu coy ya. Tapi kalau buat pemula yang mau nyoba-nyoba nih 500.000 dijamin sih gak bakal nyesel sih segini mah kalau kata gua, soalnya inner linernya juga udah terbilangnya udah termasuknya nyaman lah. Untuk fittingnya sendiri tadi yang gua rasain di sini ngapit ya coy. Jadi yang biasanya pakai ukuran M ke M di sini gitu pasti ini bakal rada begini banget gitu, karena ini M di gua ini busa pipi gua harusnya pakainya S coy. Ini lumayan ngepres di gua. Tapi untuk bagian jidatnya ini rada-rada longgar, kiri kanan depan belakang. Jadi kalau yang normalnya nih yang biasa pakai ukuran M itu harusnya di sininya itu kagak ada ngepres atau tekanan yang berlebih ya, jadi ngepas aja harusnya. Tapi di sini harusnya begini banget gitu fittingnya. Ya mungkin segitu aja ya konten dari gua, konten yang bisa gua kasih dari kalian. Oh ya sebelumnya minal aidin wal faizin ya, selamat hari raya Idul Fitri. Ini tuh sebenarnya kado THR gue cuy. Genesis. Mohon maaf banget kalau misalkan gue banyak salah. Gue Arman pamit undur diri dan salam.